Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia Apriliani dari kelas M9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang return dan resiko investasi. Pengertian return. Return adalah suatu di antara banyak hal yang diprioritaskan oleh kebanyakan investor saat berinvestasi. Hasil atau return investasi dapat diartikan sebagai tingkat keuntungan dalam berinvestasi. Jadi, ketika melakukan investasi, penghasilan atau gain yang dinantikan oleh investor inilah yang dikenal dengan istilah return. Komponen return. Ada satu, capital gain. Capital gain adalah keuntungan atau hasil yang didapatkan dari selisih besaran investasi saat ini dengan besaran investasi yang ditanamkan dengan harga di periode sebelumnya. Namun hal ini hanya berlaku saat investor mampu atau berhasil mendapatkan keuntungan atau penambahan nilai investasi. Jika nilai investasinya menurun atau merugi, capital loss adalah istilah yang cocok untuk digunakan dalam praktiknya. Sejumlah instrumen investasi pasti memiliki resiko capital gain atau capital loss. Capital gain bergantung terhadap harga pasar sebuah instrumen investasi yang diperjualbelikan di bursa efek. Aktivitas perdagangan instrumen investasi tersebut mempengaruhi harga aset investasi serta berpotensi untuk mengubah nilainya. Sejumlah contoh dari instrumen investasi yang mampu memberikan capital gain atau capital loss adalah obligasi dan saham. Yang kedua ada yield, sedangkan untuk komponen yang kedua yaitu yield. Yield adalah presentasi kas yang didapatkan oleh investor secara berkala terhadap sebuah investasi. Contohnya dari komponen ini adalah bunga obligasi, bunga deposito, dividen, dan sebagainya. Ada jenis-jenis return investasi. Satu, return realisasi. Return realisasi atau related return adalah imbal hasil investasi yang sudah terjadi. Artinya return realisasi merujuk pada keuntungan atau kerugian yang sudah didapatkan oleh investor terhadap aktivitas investasi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian dan hasil return realisasi ini investor mampu menjadikan sebagai dasar dalam menentukan return ekspektasi serta resiko yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Perhitungan dari return investasi jenis ini didasarkan pada data riwayat pengembalian. Memahami return realisasi penting dilakukan oleh investor karena dapat digunakan untuk mengetahui serta mengukur kinerja sebuah perusahaan serta menjadi tolok ukur terhadap pengukuran return ekspektasi pada mendatang. Kedua, return ekspektasi. Di sisi lain, return ekspektasi adalah imbal hasil investasi yang diharapkan akan diterima oleh investor di waktu mendatang. Berbanding terbalik dengan realisasi return jenis ini masih belum diterima oleh investor alias belum terjadi. Tingkat return ekspektasi adalah keuntungan yang bakal diterima investor atau aktivitas investasi pada sebuah perusahaan emiten di masa depan. Dalam kata lain, tingkat pengembalian tersebut banyak dipengaruhi proses perusahaan terkait di masa mendatang. Di sini ada sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi return. Dalam aspek keuangan, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi jumlah return investasi yang dapat didapatkan oleh investor. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari jumlah imbal hasil yang diterima oleh pelaku investasi. Yang pertama ada inflasi, yang kedua suku bunga, yang ketiga nilai tukar, yang keempat ada resiko finansial, yang kelima ada resiko bisnis, yang keenam ada resiko pasar, yang ketujuh ada resiko negara, dan resiko likuiditas. Selanjutnya pengertian dari resiko. Resiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Yang harus disadari oleh para investor adalah bahwa selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga menyimpan kemungkinan resiko atau kerugian dalam investasi terhadap hubungan yang kuat antara keuntungan return dengan resiko atau risk. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat resikonya, dan begitu juga sebaliknya. Resiko dapat dilihat dengan dua cara, yaitu stand-alone basis, merupakan resiko yang akan dihadapi oleh investor jika dia hanya memiliki satu jenis aktiva, baik aktiva real maupun aktiva keuangan. Yang kedua, portfolio basis, merupakan resiko yang akan dihadapi investor jika dia memiliki beberapa jenis aktiva. Ada 7 resiko investasi yang perlu diketahui. Pertama, resiko suku bunga. Yang kedua, resiko pasar. Ketiga, resiko inflasi. Yang keempat, resiko likuiditas. Yang kelima, resiko falas atau nilai tukar mata uang. Yang keenam, resiko negara. Dan ketujuh, resiko reinvestment.
Di sini ada cara mengurangi resiko investasi. Yang pertama, lakukan diverifikasi untuk kurangi resiko investasi, yaitu strategi memperoleh resiko ialah dengan cara membuat portofolio yang terdiri dari beberapa reksadana seperti pendapatan tetap, pasar uang, hingga saham. Dengan demikian, nilai Anda tidak akan bergantung pada satu produk saja. Jika salah satu produk reksadana mengalami penurunan harga, masih ada reksadana lainnya yang dananya masih aman. Resiko investasi saham juga perlu dikelola secara strategis. Alokasi modal investasi beberapa komitmen sektor industri berbeda. Yang kedua, lakukan investasi jangka panjang. Cara mengukur resiko investasi berikut yaitu dengan melakukan penanaman modal dalam investasi jangka panjang. Secara umum, terdapat 3 jenis penanaman modal jika dilihat berdasarkan jangka waktunya. Antara lain yaitu penanaman modal dalam rentang waktu pendek, menengah, serta panjang. Agar lebih aman dari berbagai resiko dalam kegiatan penanaman modal, kami menyarankan untuk memilih investasi jangka panjang. Yang ketiga, ada analisis dahulu sebelum menempatkan modal. Dalam saham misalnya, secara umum para investor saham kerap melakukan analisis fundamental maupun teknikal sebelum membeli saham emiten tertentu. Analisis fundamental dilakukan untuk mengetahui profil keuangan serta kinerja perusahaan, sementara teknikal lebih menganalisa pergerakan harga menggunakan skema grafik tertentu. Pada reksadana, Anda perlu menganalisa kinerja perusahaan manajemen aset dengan melihat beberapa faktor. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.